Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah yang akan diterima oleh orang yang hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Saudara, banyak orang yang pada akhirnya akan terkejut. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka baik-baik saja dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Malah mereka berpikir bahwa mereka sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Tetapi ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa pada hari terakhir nanti ada orang yang berkata bahwa bukankah kami sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah, hai pembuat kejahatan. Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, saudara. Itu berbicara tentang hubungan. Jadi, banyak orang yang tidak sadar bahwa hubungannya dengan Tuhan bermasalah. Hubungannya tidak mengalami pemulihan dengan Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Bagaimana dengan hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara sudah mengalami pemulihan dalam hubungan saudara dengan Tuhan? Apa buktinya kita sudah mengalami pemulihan dalam hubungan kita dengan Tuhan? Hubungan kita benar dengan Tuhan. Dan apa yang akan diterima atau apa upah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang hubungannya dengan Tuhan baik, hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama dengan harapan kita memahami apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah mengalami pemulihan atau tidak. Dan kita juga memahami apa yang akan diperoleh atau apa yang akan kita peroleh ketika kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara adalah dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh pembacaan firman Tuhan dan juga penjelasan firman Tuhan, di mana saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori, artinya dijelaskan secara objektif, benar-benar ditafsir berdasarkan firman Tuhan. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku.
Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, mari kita naik ke gunung Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorelah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang-orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat Tuhan bahwa akan ada waktu pemulihan terjadi. Ada perkara-perkara yang akan Tuhan kerjakan ketika tiba waktu pemulihan terjadi. Dan tentu saja ada alasan sehingga waktu pemulihan itu terjadi, saudara. Di mana pada konteks ini umat-umat Tuhan sedang tertindas di pembuangan. Mereka sedang mengalami kesulitan, situasi yang sulit dalam hidup mereka. Bayangkan ketika mereka sedang mengalami penindasan di pembuangan, saudara.
Mereka begitu rindu supaya pemulihan itu terjadi. Dan Tuhan berkata pada waktu itu ada di ayat 1. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita renungkan di sini ada sesuatu yang aneh. Bukankah umat Israel itu umat Tuhan? Bukankah Allah itu Allahnya orang Israel? Tapi Tuhan berkata pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Artinya apa saudara? Tuhan mau menegaskan bahwa akan ada pemulihan kembali dalam hubungan Allah dengan umatnya. Dan itu yang saya rindu kita belajar. Apa yang akan Tuhan kerjakan ketika pemulihan terjadi, dan apa alasannya sehingga pemulihan itu terjadi. Namun sebelumnya saudara, saya rindu kita merenungkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam kondisi yang sulit, kondisi yang berat? Saudara ada masalah, pergumulan hidup, persoalan, penyakit, kebangkrutan, kesulitan ekonomi, atau apapun itu yang saat ini saudara rindu supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Saudara rindu supaya Tuhan pulihkan hidup saudara, keluarga saudara, ekonomi saudara, penyakit saudara, usaha saudara. Saudara rindu Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan Tuhan juga menegaskan bahwa pada waktu itu ada waktunya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia akan mengerjakan pemulihan. Artinya saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, Allah bisa memulihkan, dan ada waktunya Tuhan pasti akan melakukan pemulihan. Bagaimana supaya pemulihan itu terjadi? Dan apa yang akan terjadi jika Tuhan memulihkan? Nah saudara, kapan pemulihan itu terjadi? Apa alasan pemulihan itu terjadi? Lihat, kalau tadi ayat 1 dikatakan pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Artinya akan ada pemulihan terjadi pada waktu itu. Lalu ayat 6, sungguh akan datang harinya pada waktu itu. Lalu nyambung ke ayat 6, akan datang harinya. Hari apa? Hari pemulihan tadi. Dan kapan itu terjadi? Di mana sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Saudara, yang saya rindu kita renungkan dari prinsip-prinsip firman Tuhan, di samping ini merupakan nubuat kembalinya orang Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian kembali, saudara. Tetapi prinsip-prinsip ini yang saya rindu kita renungkan bersama, di mana akan ada waktu pemulihan, dan waktu pemulihan itu akan terjadi ketika ada seruan. Apa isi seruan itu? Mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Ketika ada seruan yang mengungkapkan kerinduan kepada Tuhan, mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Ada kerinduan akan Tuhan, ada kehausan akan Tuhan. Kalau kita lihat sejarahnya, mengapa mereka diserahkan Tuhan ke pembuangan? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah bisa mandiri. Ketika mereka sudah berhasil di tanah Kanaan, ketika mereka sudah baik keadaannya, nyaman keadaannya, bahkan hukum Sabat pun mereka tidak mau lakukan lagi. Mereka tidak taati lagi. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah bisa mandiri tanpa Tuhan. Mereka tidak peduli Tuhan. Mereka tidak haus lagi Tuhan. Dan itulah yang akhirnya mengakibatkan mereka mengalami pembuangan. Dan hubungan yang rusak ini antara Tuhan dan umatnya
akan dipulihkan kembali ketika ada seruan kembali, mari kita naik ke Gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Itu ayat 6, saudara. Jadi kapan terjadinya, atau apa alasan sehingga pemulihan akan terjadi, pemulihan akan dilakukan oleh Tuhan? Jika umatnya rindu dan haus akan Dia. Dalam kehidupan siapakah Tuhan akan mengerjakan pemulihan, saudara? Dalam hidup orang yang rindu dan haus akan Tuhan. Ketika seseorang mulai nyaman dan lupa akan Tuhan, orang itu sedang terancam. Kenapa? Karena saat itulah tipuan iblis mulai akan menjerat dia. Tapi jika seseorang apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia tetap rindu dan haus akan Tuhan, maka pemulihan demi pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan, mujizat demi mujizat yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami pemulihan dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Tetaplah hidup rindu akan Tuhan. Tetaplah hidup haus akan Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan mengerjakan pemulihan yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan, tetap rindukan Tuhan, bukan berkat-Nya. Saudara begitu rindu supaya doa saudara dijawab, rindukanlah Tuhan lebih daripada jawaban doa. Saudara begitu rindu supaya saudara disembuhkan, rindukanlah Tuhan lebih daripada kesembuhan. Maka Dia akan mengerjakan segala pemulihan itu, saudara. Karena saat kita merindukan Tuhan, saat kita berkata, mari datang kepada Tuhan di Gunung Sion, mari kita datang menghadap kepada Tuhan, mari kita bersyukur dan bersekutu dengan Tuhan. Di sanalah Tuhan akan mengerjakan pemulihan demi pemulihan. Hari ini sehaus dan serindu apa saudara kepada Tuhan? Hari ini sedekat apa saudara kepada Tuhan? Kalau engkau merindukan pemulihan dikerjakan oleh Tuhan, mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, maka rindukanlah selalu Tuhan lebih daripada segalanya. Biarlah malam hari ini, saudara, setiap kita rindu dan haus akan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang saya rindu kita jawab dan kita lihat dari teks firman Tuhan ini. Jika alasannya untuk kita mengalami pemulihan adalah kita harus selalu rindu akan Tuhan, pertanyaannya, apa yang akan Tuhan kerjakan ketika Dia memulihkan? Pemulihan seperti apa yang akan Tuhan kerjakan? Kita akan lihat sama-sama. Ada 3 hal yang saya rindu kita belajar, saudara, yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan jika kita rindu dan haus akan Dia. Yang pertama di ayat 2, perhatikan. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya sendiri. Lihat, saudara, hal pertama yang Tuhan kerjakan, pemulihan pertama yang Tuhan kerjakan bagi umatnya yang rindu dan haus akan Dia adalah di mana Dia menyatakan kasih karunia-Nya kepada mereka di padang gurun. Di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang berat, Dia mencurahkan kasih karunia-Nya bagi mereka sehingga mereka terluput. Sekalipun berat, sekalipun sulit, Tuhan menyatakan melimpahkan kasih karunia-Nya, menyatakan melimpahkan keluputannya bagi orang yang tetap rindu akan Tuhan, sekalipun dia ada di padang gurun. Adakah saat ini hidup saudara berat? Adakah saat ini hidup saudara terasa sulit, saudara? Dengar, tetaplah rindu akan Tuhan, sehingga sekalipun saudara sedang berada di padang gurun, sekalipun saudara sedang sulit dalam menjalani langkah-langkah kehidupan saudara, ada kasih karunia Tuhan yang bekerja di sana. Ada kasih karunia Tuhan yang campur tangan di sana. Itu sebabnya mari kita selalu rindukan Tuhan, saudara. Tidak usah takut dengan situasi sulit yang sedang kita alami hari-hari ini.
Tidak usah khawatir dengan beratnya perjalanan hidup yang kita alami hari-hari ini. Saudara, saya mengalami keadaan sulit. Sama seperti saudara juga mengalami keadaan sulit. Saya punya banyak tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Saya punya staf, saya punya begitu banyak program yang harus dijalankan. Dan semuanya itu membutuhkan biaya, saudara. Ada anak-anak yang sedang dikembangkan, ada anak-anak miskin yang sedang dikembangkan, dan semuanya itu butuh manajemen yang baik untuk mengatur semuanya. Dan kemudian ketika tiba pandemi, ada kesulitan-kesulitan tersendiri menghadapi itu semua, saudara. Tetapi sekali lagi, aku melihat firman Tuhan ini terbukti. Sekalipun aku ada di padang gurun, aku lihat kasih karunia Tuhan berlaku. Aku alami kasih karunia Tuhan berlaku. Aku lihat mujizat Tuhan, kasih karunia-Nya dilimpahkan dalam hidupku. Aku menyaksikannya, saudara. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah rindukan Tuhan, sekalipun begitu sulit perjalanan hidup saudara hari ini. Sekalipun mungkin keluarga saudara, ekonomi saudara, semuanya mengalami kehancuran. Mungkin saudara sedang sakit, ada masalah, beban, persoalan yang sedang saudara pikul. Jangan menyerah, saudara, jangan menyerah. Karena sekalipun hari ini saudara sedang melangkah di padang gurun, ada kasih karunia Tuhan yang akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Dia tidak tinggalkan saudara sendiri. Dia tidak biarkan saudara berjuang sendiri. Ada kasih karunia-Nya yang akan dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup saudara ketika saudara tidak pernah undur, sekalipun saudara sedang ada di padang gurun. Puji Tuhan, saudara tetap rindukan Tuhan dalam situasi padang gurun sekalipun. Di sana ada kasih karunia Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ketiga, saudara, hal kedua yang akan Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya yang selalu merindukan Dia. Ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, lalu berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, ketika kita rindu akan Tuhan, sadarkah saudara bahwa Tuhan kita, Bapa kita lebih rindu kepada kita? Ketika kita haus akan Dia, tahukah saudara bahwa Dia jauh lebih rindu dan lebih haus kepada kita, saudara? Di mana dikatakan di sini, tegaskan di sini, saudara, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dari jauh Tuhan yang berlari, karena Dia jauh lebih merindukan kita daripada kita merindukan Dia, saudara. Ketika membaca ini, saya teringat dengan anak yang bungsu yang kembali kepada bapaknya, di mana dia meminta harta yang menjadi bagiannya, saudara, di dalam cerita itu. Lalu kemudian dia pergi berfoya-foya ke negeri yang jauh. Lalu akhirnya dia melarat, dia kelaparan, dia mau makan makanan yang merupakan makanan babi saja dia tidak diberi, dia kelaparan, dia begitu melarat. Dan akhirnya dia berkata, di rumah bapakku pembantunya saja berkelimpahan, aku di sini melarat. Lalu dia berkata, aku akan kembali kepada bapa dan berkata, aku tidak layak dijadikan anak bapa lagi karena aku telah berdosa, jadikanlah aku upahan bapa. Dan ketika dia kembali, saudara, firman Allah mencatat bahwa Bapa lebih dahulu melihat dia. Bapa melihat dia dari kejauhan, lalu Bapa berlari merangkul dia. Artinya, saudara, Bapa jauh lebih merindukan. Bapa selama ini menantikan anak ini, menunggu kapan anakku ini akan datang, kapan anakku ini akan kembali. Saat ini, saudara, kalau mungkin ada saudara yang jauh dari Tuhan, ketahuilah bahwa Bapa sedang menantikan engkau, kapan anakku ini akan kembali. Bapa begitu merindukan engkau, dan Dia sedang menanti-nantikan kapan engkau akan kembali kepada Dia.
Dan kalau hari ini muncul kerinduan di hatimu dan kau mau kembali kepada Bapa, ketahuilah Dialah yang akan terlebih dahulu lari untuk merangkul hidupmu, karena Dia begitu mengasihi engkau. Di mana di ayat 3 tadi dikatakan, saudara, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dia tidak pandang kehidupan kita, saudara. Dia tidak pandang kita layak atau tidak layak. Bagi Dia kita layak dan kita berharga. Kita adalah anak-anaknya. Dari jauh Dia menampakkan diri dan berkata, aku mau mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya menerima kita apa adanya. Dan kemudian Dia juga berkata, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia mau melanjutkan kasih setianya bagi kita, saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan hidupmu, hari ini Tuhan menantikan engkau. Dia rindu akan engkau. Kalau engkau rindu akan Dia hari ini, Dia mau merangkul hidupmu, Dia mau pulihkan hidupmu, Dia akan berlari untuk merangkul dan memulihkan hidupmu. Haleluya, haleluya. Saudara, rindukanlah selalu Tuhan dalam hidup kita, maka Dia akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Hauslah akan Tuhan selalu dalam hidup kita, maka Dia akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu hal kedua yang akan Tuhan kerjakan. Dia akan menyatakan kasih sayangnya bagi kita. Dari jauh Dia menampakkan diri, Dia berlari merangkul anak-anaknya yang rindu datang kepada Dia, dan menyatakan kasih sayangnya bagi kita, saudara, dan melanjutkan kasih setianya yang kekal itu bagi kita. Dan kemudian yang ketiga, saudara, hal ketiga yang akan Tuhan kerjakan ketika Dia memulihkan kehidupan kita saat kita merindukan Dia. Ayat yang keempat dikatakan, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Lihat, saudara, Tuhan berkata, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau akan dibangun. Adakah saat ini hidup saudara hancur berantakan? Adakah saat ini keluargamu hancur berantakan? Adakah saat ini ekonomi dan usahamu hancur berantakan? Rindukah engkau mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan? Kalau engkau rindukanlah Dia lebih daripada merindukan pemulihan itu. Maka hal ketiga yang akan Dia kerjakan adalah Dia akan bangun kembali reruntuhan yang ada dalam dirimu. Reruntuhan apapun itu bentuknya, Allah akan bangun kembali, Allah akan pulihkan kembali. Adakah ekonomimu yang hancur, usahamu yang hancur oleh karena keadaan ini? Allah berkata bahwa Dia akan membangunnya kembali, saudara. Dia akan membangunnya kembali. Segala reruntuhannya akan dibangun kembali. Ekonomimu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Usahamu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Kesehatanmu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Keluargamu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Itulah bentuk pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang merindukan Dia, saudara. Betapa dahsyat pemulihan yang akan Tuhan kerjakan. Itu sebabnya saat ini, saudara, rindukanlah Tuhan. Karena kalau kita rindu pemulihan terjadi, pemulihan itu akan terjadi ketika kita rindu Tuhan. Karena sekali lagi di ayat 1 tadi dikatakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Ada pemulihan terjadi, pemulihan hubungan yang terjadi antara Tuhan dan umatnya. Dan itu terjadi, diterangkan di ayat 6, sesungguhnya akan datang harinya. Itu yang dimaksudkan pada waktu itu tadi di ayat 1, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita.
Pemulihan itu akan terjadi ketika umat-umatnya rindu akan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menghadap kepada Tuhan. Mari kita rindukan Tuhan. Dan kita juga sudah belajar, saudara, bahwa bentuk pemulihan yang akan Tuhan kerjakan adalah sekalipun hidup saudara sulit seperti di padang gurun, di sana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Itu ada di ayat yang kedua. Itu bentuk pemulihan pertama yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan bentuk pemulihan kedua yang dikerjakan oleh Tuhan di ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya Tuhan terlebih dahulu akan menyatakan kerinduannya, menyatakan kasih sayangnya. Ketika kita datang dengan kerinduan kepada Dia, Dia menantikan kita, saudara. Dia merindukan setiap kita saat ini. Dan yang ketiga, Dia akan membangun kembali segala reruntuhan, segala kehancuran dalam kehidupan kita, segala masalah yang terjadi dalam hidup kita. Allah akan membangun dan memulihkannya kembali. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Mari terapkan firman Tuhan. Rindukan selalu Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun situasi dan keadaan saudara, rindukan selalu Tuhan dalam hidup saudara. Dan ketika engkau merindukan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan melihat Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memulihkan saudara. Apapun keadaan saudara, Tuhan memulihkan. Mungkin saat ini engkau sedang ada di padang gurun. Di sana kasih karunia-Nya berlaku. Dan Tuhan akan menyatakan kerinduannya atas hidupmu. Bahkan akan membangun engkau kembali. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, ya Bapa. Di mana saat ini kami sudah belajar bahwa ada waktu pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa pemulihan itu akan Engkau kerjakan ketika kami rindu dan haus akan Engkau. Dan kami sudah belajar, Tuhan, bahwa pemulihan yang akan Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami adalah di mana sekalipun kami menghadapi situasi sulit, sekalipun kami menghadapi masalah, sekalipun ada persoalan, beban berat dalam kehidupan kami, di sana Engkau tetap menyatakan kasih karunia-Mu. Sekalipun kami berada dalam situasi padang gurun, ada kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami pun sudah belajar, ya Tuhan, bahwa sekalipun kami tidak sempurna, apa adanya kami, ketika kami merindukan Engkau dan kembali kepadamu, Engkaulah yang terlebih dahulu berlari, merangkul kami, menyatakan kasih-Mu bagi kami. Artinya siapapun kami dan bagaimanapun kami diterima di hadapan-Mu. Ketika kami rindu akan Engkau dan Engkau akan memulihkan kami, ya Tuhan. Dan kami percaya, sesuai dengan janji firman-Mu juga, bahwa Engkau akan membangun segala reruntuhan, segala masalah, persoalan, beban, apapun itu, penyakit apapun itu, Tuhan akan pulihkan kembali. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat janji firman-Mu. Dan kami akan terapkan firman-Mu, di mana kami akan selalu merindukan Engkau di dalam hidup kami. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah, lawat, dan berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini, mereka selalu merindukan Tuhan. Dan pulihkanlah kehidupan mereka, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan.
kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan, dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripada-Mu.
Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tanganmu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anakmu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tanganmu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anakmu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anakmu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anakmu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anakmu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anakmu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anakmu, normalkan asam lambung anak-anakmu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu.
Angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan. Dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah
hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran,
Ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja,
di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu ya Tuhan, berkati para pemimpin gereja, berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami, Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.